Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas tentang sholat dalam keadaan darurat. Sholat dalam keadaan darurat. Sholat dalam keadaan darurat adalah sholat dalam keadaan terpaksa, yaitu sholat dalam keadaan yang tidak normal, bisa dengan duduk ataupun dalam perjalanan, yaitu dalam kendaraan. Jadi bisa juga dengan berbaring, dan ini dilakukan karena dalam keadaan sakit. Yang pertama, sholat dalam keadaan sakit. Sholat dalam keadaan sakit bisa dengan cara yaitu sesuai dengan kemampuan orang yang sakit tersebut. Jika tidak mampu sholat dengan berdiri, maka boleh dengan duduk. Kalau tidak mampu dengan duduk, maka boleh dengan berbaring ke sebelah kanan menghadap kiblat. Dan jika tidak mampu, boleh dengan terlentang dengan isyarat. Tuh, cara sholat dengan duduk. Yang pertama, bisa dengan duduk iftiros. Apabila tidak mampu, boleh dengan duduk di kursi. Dan bacaannya pun sama dengan sholat biasa. Untuk rukuknya dengan membungkukkan badan dan wajah seimbang dengan tempat sujud. Jika tidak mampu, dengan membungkukkan badan semampunya. Duduk sambil menghadap kiblat. Bisa duduk layaknya duduk di antara dua sujud atau duduk sambil meluruskan kaki, tergantung pada sakit yang diderita. 2. Tata cara sholat duduk yang benar saat rukuk adalah dengan membungkukkan badan sedikit. Gerakan tangan sama seperti saat melakukan sholat biasa. Yang ketiga, melakukan tata cara sholat duduk yang benar saat sujud. Bisa dengan cara sujud seperti biasanya, kecuali bagi yang sholat dengan meluruskan kaki. Gerakan sujudnya yaitu dengan lebih membungkukkan badan daripada saat bungkuk ketika rukuk. Kita lanjutkan. Yang kedua, cara sholat sambil berbaring pada lambung. Yang pertama, berbaring terlentang dengan kaki menghadap kiblat. Yang utama, kepala diangkat sedikit dengan ganjalan seperti bantal atau semisalnya, sehingga wajah menghadap kiblat. Jika tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat, maka tidak mengapa. Yang kedua, bertakbir dan bersedekap sama seperti saat mengerjakan sholat pada umumnya. Untuk rukuknya cukup dengan menundukkan kepala sedikit dan kedua tangan diluruskan ke arah lutut. Yang keempat, untuk cara sujudnya dengan menundukkan kepala lebih banyak daripada ketika rukuk. Kedua tangan diluruskan ke arah lutut. Yang kelima, cara tasawuf dengan meluruskan tangan ke arah lutut, namun jari telunjuk tetap berisyarat ke arah kiblat seperti pada gambar. Yang selanjutnya, tata cara sholat dengan tidur terlentang. Yang pertama, berbaring terlentang dengan kaki menghadap kiblat. Yang utama, kepala diangkat sedikit dengan ganjalan seperti bantal atau semisalnya, sehingga wajah menghadap kiblat. Jika tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat, maka tidak mengapa. Yang kedua, bertakbir dan bersedekap sama seperti saat mengerjakan sholat pada umumnya. Yang ketiga, untuk rukuknya cukup dengan menundukkan kepala sedikit dan kedua tangan diluruskan ke arah lutut. Yang keempat, untuk cara sujudnya dengan menundukkan kepala lebih banyak daripada ketika rukuk. Kedua tangan diluruskan ke arah lutut. Yang kelima, cara tasahud dengan meluruskan tangan ke arah lutut, namun jari telunjuk tetap berisyarat ke arah kiblat. Demikianlah sedikit uraian tentang sholat dalam keadaan darurat. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.